Oke ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, pada kesempatan malam ini saya beri judul begitu ya, tema kita adalah berdamai dengan kenyataan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara melihat gambar saya di depan ini, kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman semua membayangkan apa gitu ya? Yuk, boleh 1-2 orang bicara begitu? Kira-kira teman-teman bayangkan apa dari gambar yang saya tunjukkan di layar ini? Ingat apa? Kalau nggak bisa menggambarkan, ingat apa dari gambar yang saya tayangkan? Ada? Sedang relate, memikirkan sesuatu. Menghirup udara segar, menghirup udara segar. Oke, ada lain lagi? Tanpa masker. Oke, jadi masker itu penting, maka ini tanpa masker. Oke, judge yang bagus ya. Oke, baiklah. Saking kita tiap kali pakai masker, ini nggak pakai masker gitu ya. Kira-kira ingat apa lagi ya dari gambar ini ya? Lagi santai, Lagi santai gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Memikirkan sesuatu. Memikirkan sesuatu, boleh. Kalau dihubungkan dengan firman Tuhan, kira-kira gambar apa yang ada? Ingat apa? Mensyukuri. Oh ya. Kalau dihubungkan dengan kalimat firman Tuhan, dari gambar ini ingat firman Tuhan apa ya? Bersyukur ya. Bersyukur ya. Tuhan adalah gembalaku. Tepat sekali loh, Someling ya kan? Dia merasa betul-betul santai, nikmat gitu ya. Ya seperti Firman ngomong, Tuhan adalah gembalaku, engkau membaringkan aku di padang yang berumput apa? Hijau gitu ya. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kira-kira kenyataan sekarang itu begitu enggak sih gitu ya? Belum tentu. Sulit ya kita memahami hal itu kan? Bagaimana tuntunan Tuhan, kasih serta Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam bagian Yeremia pasal yang ke-20 ayat 14 sampai dengan 15 sebagai bahan dasar renungan kita pada kesempatan hari ini. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 14 dan 15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Di situ Yeremia, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku, katanya. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan gitu ya. Kalau kita perhatikan kondisi sekarang gitu ya, kalau kita lihat, kemarin tuh saya mencoba searching begitu ya. Ini tentang ini ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan melihat data ini, Bapak Ibu? Minggu-minggu yang lalu Saudara William sudah tunjukkan ini ya. Kenapa pemerintah Indonesia itu terus-menerus setiap hari mengumumkan data ini? Diupdate tiap hari bahkan. Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat data ini? Bahkan kemarin ya 6 Juli ini berapa ini ya? 31.000 nih, di sini ya. Ini ya. 31.000 ini kondisi kita yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara melihat hal ini, tentu ada perasaan khawatir, tentu ada perasaan takut, bahkan gentar, cemas kalau kita mau pergi kemana-mana. Dan saya percaya itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Namun ketika Bapak Ibu Saudara melihat berita yang semacam ini, coba kita lihat ya, kita bandingkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau berkata apa gitu ya? Singapura berencana hidup bareng COVID, anggap corona itu sebagai flu biasa. Kira-kira apa yang terpikir dalam diri Bapak Ibu ketika membaca berita semacam ini? Tentu memang kondisi tiap negara itu berbeda, Bapak Ibu. Di Singapura mungkin orang-orang di sana benar-benar disiplin gitu ya. Mereka menjaga jarak dengan baik, menjauhi kerumunan dengan baik, memakai masker dengan baik. Bayangkan kalau pengumuman serupa kalau itu terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi katakan,
Indonesia akan berencana hidup bareng COVID, anggap corona flu biasa. Kira-kira akan seperti apa? Amblas. Oh, tambah amblas gitu ya. Amblas. Orang-orang tidak akan pernah gubris ada corona. Lawang ada peringatan-peringatan yang data-data setiap hari digencarkan pemerintah saja, kita masih ada sebagian yang tidak percaya tentang COVID, kan begitu kan? Kalau ini diumumkan di Indonesia, waduh betapa hancurnya negara kita karena virus ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan gitu ya. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya mau ajak saudara mengenal satu tokoh gitu ya, yang mungkin tahun-tahun dulu pernah tahu tokoh ini siapa. Wah, ya. Ini mungkin zamannya Ailinda gitu ya. Kemudian teman-teman kita yang generasi 70-80 tahun gitu, 80 tahun gitu ya, tahunan lahirnya mungkin agak tahu tentang tokoh ini. Siapa ya? Ada yang tahu? Koko Ayan tahu siapa ini? Hoki. Pak Yuwondo ini. Betul sekali. Ini adalah Shu Hoki ya, benar yang ngomongnya begitu ya. Kalau saya maafkan Shu Hoki gitu ya. Anggap aja begitu. Nah, dia ini adalah seorang tokoh muda, aktivis Indonesia saat itu yang menentang kediktatoran pada masanya, Bapak Ibu. Jadi dia pejuang aktivis keras begitu ya, dia menentang diktator para pemerintah pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, ketika saya membaca buku dan sejarahnya tentang Shu Hoki ini, ada buku harian yang diterbitkan pada 83 dengan judul Catatan Seorang Demonstran yang berisi opini dan pengalaman dia terhadap aksi demokrasi saat itu. Dan menariknya adalah orang ini, mahasiswa ini gitu ya, itu meninggal di usianya yang ke-27 tahun di puncak Gunung Semeru. Sangat mudah sekali. Riwayat hidup dia pernah dibukukan dan difilmkan. Bayangkan di dalam usia 27 tahun, dia bisa membuat sebuah karya gitu ya. Bahkan dia bisa menjadi berkat di tengah-tengah orang pada zamannya, Bapak Ibu. Nah, menariknya yang saya mau katakan bagian ini, Bapak Ibu. Ketika saya membaca sebuah sejarahnya tentang biografi Shu Hoki ini, dia pernah ngomong begini. Hidup adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya, katanya. Tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah. Kalimat ini kalau kita renung-renungkan dalam kondisi kita, sepakat nggak Bapak Ibu? Hidup yang Bapak Saudara alami sekarang atau jalani sekarang adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya pandemi saat ini. Tanpa kita ngerti kapan selesainya. Tanpa kita bisa menawar. Wis corona ngilango gitu. Tapi kita harus menerima kenyataan. Dan kita harus apa? Menghadapi kenyataan itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya membayangkan di tengah-tengah kesulitan kita sekarang ini, Bapak Ibu ya. Saya membayangkan kita itu seperti seorang tahanan yang dikasih makan. Itu 2 menu itu aja. Ada nasi sama tempe goreng. Wah, ya kan? Kira-kira suka nggak? Suka nggak dengan 2 menu ini? Ada nasi cuma tempe goreng aja. Mungkin sebagian di antara kita, seneng. Apalagi tambah sambal yang pedas. Kalau Julia paling suka gitu ya. Paling seneng dia itu ya. Apalagi kalau sambalnya Sinyo nggak mau, William nggak mau. Wah, dipek dia kabeh. Tambah seneng dia gitu ya. Betul nggak? Tetapi Bapak Saudaraku yang mau katakan begini. Ketika 5 orang dikasih makanan yang serupa dalam waktu 7 hari, ini si noni-noni cantik di atas sana itu, kira-kira responnya akan sama atau tidak? Menunya sama. Responnya akan sama atau tidak? Tentu saya percaya kelima orang itu punya respon yang berbeda-beda ketika dia menghadapi 2 menu yang dihidangkan setiap hari. Ada yang menikmati, ada yang aduh kok menune iki meneh, aduh kok iki meneh, sampai budek aku gitu ya. Waduh bosen pengen beli lagi jajan yang lebih hebat lagi, mau beli ini dan itu dan sebagainya. Ada orang-orang model semacam itu, ada orang yang macam aduh biasa makan ini ada kita nikmati aja, jalani aja gitu ya. Ada orang model semacam itu. Tetapi ada orang model anggap makanan nasi dan tempe seperti makan ayam goreng. Ada yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ketika kita dalam kondisi yang tidak mudah saat ini, seperti kita makanan kita itu sama pandemi saat ini gitu ya. Tapi respon yang kita tunjukkan itu berbeda-beda. Saya merespon pandemi, Dr. William merespon pandemi, Koayan merespon pandemi saat ini pun dengan cara yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Namun kalau kita hubungkan dengan kisah Yeremia sekarang, apa yang kita pelajari, Bapak Ibu? Kisah Yeremia, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Yeremia itu tidak pernah memilih menjadi seorang nabi. Perhatian baik-baik. Yeremia itu tidak pernah aku tak jadi nabi aja. Itu tidak pernah, Bapak Saudara. Bahkan sebetulnya ia ingin menolak jabatan nabi itu. Namun kenyataannya ia tidak bisa mengelak, Bapak Ibu. Karena itu adalah pilihan Tuhan. Nah, keadaan itulah membuat Yeremia itu merasa tertekan dan terus didera peperangan batin dalam hidup dia. Di dalam sepanjang perjalanan pelayanan dia, di dalam ayat 14 di pasal 20, dia sudah bilang begini, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Karena dia merasa bahwa apa yang dia jalan itu nggak gampang. Menjadi nabi itu nggak mudah. Harus memperingatkan bangsa-bangsa, harus mengutuki bangsa-bangsa, terus kemudian harus bernubuat bagi bangsa-bangsa. Itu nggak gampang bagi dia. Sebab itu di dalam pelayan dia sempat ngomong, terkutuk hari ketika aku dilahirkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah bukti nyata bahwa Yeremia bisa mengalami apa? Tertekan batin dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang demikian, tak ada cara yang lain yang lebih tepat selain kita menerima keadaan kita dengan rela. Kalaupun kita terus memberontak gitu ya, tidak akan ada gunanya. Hanya melelahkan, bahkan bisa menambah masalah baru. Satu pesan saya dalam mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kuncinya ada pada keyakinan kita bahwa hidup kita selalu dalam kendali, kasih, dan kuasa Tuhan. Sebab itu pesan saya buat setiap kita pada malam ini, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berdamailah dengan kenyataan, dengan imanmu. Sebab itu akan indah pada waktunya. Seperti kesaksian daripada Yeni tadi. Iman dan imun. Mari sama-sama kita hadapi pandemi ini dengan kenyataan ini, dengan iman kita. Sebab itu akan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat singkat daripada penjabaran firman-Mu malam ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami bisa menerima keadaan, kenyataan yang kami harus hadapi bersama-sama hari-hari ini. Memang tidak mudah ketika kami mendapati rekan kami, saudara kami ikut terpapar. Namun, biarlah iman kami terus berkobar. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa iman kami terus bertumbuh ketika kami menghadapi situasi yang sulit. Oh Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu saat ini. Di dalam pergumulan mereka masing-masing di tengah situasi yang sulit saat ini, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Bahkan kami butuh tangan kasih Tuhan yang menuntun jejak langkah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang kami dengarkan tadi. Biarlah kami merasa dikuatkan karena penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari-hari depan kami yang tidak mudah ini, dan kami berserah untuk keluarga kami semua, bagi yang bersama-sama dengan kami, maupun yang tidak bersama dengan kami. Kiranya mereka semua di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.